Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan memulai kembali kegiatan belajar kita dengan menggunakan Zoom meeting karena kita sedang memasuki masa pandemi. Kita masih berada dalam masa pandemi COVID di mana kabupaten kita mengharuskan kita untuk belajar dari rumah ya. Namun sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran kita, baiknya kita sama-sama berdoa. Jadi doa langsung Ibu pimpin aja ya, nggak usah lewat ketua kelas, langsung sama Ibu aja ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak datang? Oh banyak. Ini masih 16 orang, tapi karena waktunya sudah 20 menit berlalu, jadi kita Ibu lanjutin aja ya. Nah, pagi hari ini, selama masa pandemi COVID ini, kamu harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang 3 itu ya, 3M, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian meningkatkan imun tubuh kamu, daya tahan tubuh kamu, biar nanti terhindar dari penyakit yang nggak hanya COVID gitu, penyakit-penyakit lain gitunya ya. Jadi kamu harus menjaga kesehatan kamu, banyak-banyak istirahat, jangan main game aja, jangan internetan sampai tengah-tengah malam. Ini nih biasanya yang cewek-cewek nih, mana nih ya? Ada nih orangnya di sini, Jihan, Pita, Rija nih kuat juga nih sampai malam nih, ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu pengen kamu nanti perwakilan aja mengutarakan apa yang kamu rasakan pada pagi hari ini. Misalnya karena kamu nggak dikasih uang jajan, atau misalnya kayak kamu diputusin pacar, jadi kamu, aduh saya lagi nggak enak badan Bu, soalnya tadi malam saya putus gitu. Atau misalnya, saya hari ini sehat Bu, saya bahagia sekali hari ini. Kenapa bahagia? Rupanya saya dikasih duit sama mama saya banyak kali gitu, ya kan? Nah, nanti satu persatu ya. Jadi, ungkapkan perasaan kamu hari ini, misalnya kamu sedih, atau saya sakit Bu, kenapa kamu sakit? Karena tadi malam saya makan ayam geprek pedas sekali, jadi saya bolak-balik kamar mandi gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya. Saya mulai dari siapa dulu ya? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Lah, masa nggak ada yang istimewa? Perasaan kamu pagi hari ini biasa-biasa aja. Ada kira-kira yang punya perasaan yang luar biasa? Bisa berbagi di sini? Saya hari ini ini Ibu dulu ya. Hari ini saya rada galau gitu, galau. Tapi bukan karena diputusin pacar atau diputusin suami. Saya galau, soalnya anak saya udah hampir beberapa hari ini BAB-nya kurang bagus gitu. Udah dibawa ke dokter, tapi kok nggak baik-baik juga. Jadi saya galau, kenapa anak saya ini, padahal udah ke dokter gitu. Nah, jadi sekarang, ini kan itu Ibu. Nah, sekarang kamu, siapa yang berani? Nggak usah takut loh. Orang ini kan cuman kita-kita aja nih, nggak ada dari kelas lain nih, 8A semua. Ya kan? Nggak ada yang perasaannya luar biasa? Nggak ada. Katamu biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa hari ini. Tadi malam gitu, atau mimpi apa gitu? Nggak ada, Bu. Coba.
Saya tadi kan Bu, jalan pagi Bu. Terus? Awannya bagus Bu, udah gitu aja Bu. Oh, pagi ini kamu bahagia karena melihat awan yang bagus. Jalan paginya sama siapa? Sama cowoknya Bu. Sama cowoknya. Bibi mana ada cowoknya? Sendiri Bu. Oh, sendiri ya. Oke ya. Nah, Ibu izin share screen ya. Udah ya. Nah, materi kita pagi ini mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kemudian menganalisis pengaruh ataupun dampak penjajahan Belanda di Indonesia, ketiga menganalisis pengaruh atau dampak penjajahan Belanda di Sumatera Utara, kemudian yang keempat menyajikan hasil analisis pengaruh ataupun dampak penjajahan Belanda di Indonesia dan Sumatera Utara. Kemudian dari kegiatan ini nantinya kamu diharapkan memiliki keterampilan berhubungan sosial, dapat berkomunikasi dengan baik, menerima kritik dan saran, serta menerima perbedaan pendapat ketika kegiatan diskusi berlangsung. Nah, selain itu, adapun sikap yang diharapkan yaitu adalah bersikap dengan penuh tanggung jawab, teliti, bekerja keras, bekerja sama, santun, dan bernalar kritis. Bentar ya, Nak. Nah, model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah model pembelajaran discovery learning. Nah, itu ada 7 tahap. Yang tahap pertama itu stimulasi. Nanti akan Ibu tayangkan video. Ya, tayangkan video tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua, bentar. Kayaknya perlu Ibu unmute-kan dulu. Kemudian yang kedua itu adalah problem statement. Nah, nantinya kamu bersama-sama dengan nanti kita sama-sama akan mengidentifikasi masalah yang ada pada video tadi gitu ya. Jadi poin-poin apa saja yang ada pada tayangan video tadi nanti akan kita bahas sama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan data. Nanti kamu akan berkelompok, kemudian kamu akan menggali atau mencari informasi dari buku, Google, YouTube, ataupun web-web apa yang bisa memberikan informasi tambahan mengenai materi yang nanti akan kamu diskusikan ya. Setelah data tadi kamu kumpulkan, nanti informasi tadi kamu kumpulkan, informasi tersebut kamu olah untuk dicari manakah yang benar atau yang salah, manakah yang ingin kamu jawab gitu ya. Kemudian setelah pengolahan data kamu akan memverifikasi atau membuktikan apakah yang informasi yang kamu temukan itu benar atau hoax gitu atau ada kesalahan. Nah, selanjutnya kamu mencari garis kesimpulan, menyimpulkan dari seluruh materi tadi. Dan terakhir yaitu presentasi. Nanti presentasinya kamu per kelompok ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada 3 penilaian yang saya gunakan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, nantinya kegiatan kamu selama diskusi atau kegiatan kamu ketika presentasi itu akan dinilai karena kita menggunakan Zoom meeting, mungkin nanti kegiatan presentasinya yang akan saya nilai, keaktifan kamu bertanya, keaktifan kamu menjawab, dan keaktifan kamu menerima masukan dari teman kamu itu akan menjadi penilaian. Kemudian yang berikutnya penilaian pengetahuan. Nanti setelah kamu menyelesaikan produk kamu, produk yang akan kamu hasilkan, kamu akan dapat latihan. Nah, latihannya itu dikerjakan secara individu. Oke. Nah,
Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti yang akan saya nilai itu produk kamu, produk yang kamu hasilkan. Jadi nanti produknya itu macam-macam dan berbagai jenis. Jadi nggak hanya laporannya itu nggak hanya berupa infografis, tapi nanti akan lebih bervariasi. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Nah, oke, langsung saja kita saksikan tayangan mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda ya. Ntar Ibu tayangkan dulu. Bentar ya nak. Nah, kita tonton sama-sama ya. Dari tayangan video yang kamu saksikan tadi, kira-kira apa masalah yang ada di dalam video itu? Maksudnya apa hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia pada saat itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oh, Rido. Apa Rido? Saya Bu. Hah? Aril Bu, Aril. Saya Bu, bukan saya. Aril. Oh, jadi Aril. Kerja paksa Bu. Oh iya, kerja paksa. Monopoli Bu. Kerja paksa, terus monopoli. Sewa tanah. Sewa tanah. Dan Tanam paksa, Bu. Oh, tanam paksa. Iya. Benar ya. Jadi apa yang kamu tonton tadi itu ada empat sistem yang sebenarnya merugikan bangsa Indonesia. Juga ada keuntungannya bagi bangsa Indonesia, ya. Mulai dari kerja paksa, monopoli, sewa tanah, dan tanam paksa. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ini tanam paksa itu kan Belanda memperkenalkan produk-produk industri ke Indonesia. Misalnya kayak tadi ada kamu lihat tembakau. Nah, itu diperkenalkan oleh orang Belanda ke Indonesia karena tembakau itu tanaman asli dari Amerika Selatan, bukan tanaman asli di Indonesia ya. Nah, udah setelah ini kamu kan sudah ada kelompoknya tuh dalam kelas ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Iya enggak? Iya. Ya. Jadi ini tugas saya bagikan untuk kamu diskusikan di rumah. Minggu depan, Kamis depan kita akan presentasi lagi, tapi melalui Zoom meeting kayak sekarang ya. Nah, jadi ini ada 4 sistem, ada 4 masalah yang kita temukan. Jadi nanti ada 2 kelompok yang menyelesaikan yang berada di kerja paksa dan 2 kelompok yang ada di tanam paksa gitu ya. Langsung Ibu bagi aja di sini ya. Kerja paksa kelompok 1 dan kelompok 6. Cocok? Monopoli kelompok 2. Sewa tanah kelompok 3. Dan tanam paksa kelompok ya. Ibu share screen tadi di mana ya? Nah, jadi karena kamu kan sudah ada kelompoknya, jadi untuk mempermudah langsung saja Ibu bagi gitu. Jadi kelompok 1 itu mencari informasi, menggali informasi mengenai ini siapa yang gratis ini, mengenai kerja paksa ya, kelompok 1 dan kelompok 6. Tunggu dulu nih. Kemudian kelompok 2 itu memonopoli, itu kelompok 2. Selanjutnya sewa tanah itu kelompok 3, tanam paksa kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Bentar ya. Biar Ibu mute-kan semua dulu. Udah ya. Nah, jadi nanti yang kamu kerjakan yang kamu diskusikan adalah mencari pengaruh
atau melihat kondisi bangsa Indonesia, menjelaskan kondisi bangsa Indonesia pada masa itu. Siapa yang nulis tuh? Rido, Bu. Jangan dulu, ini sudah di-record ya. Saya ulangin lagi. Jangan usil ya, Do. Udah? Nantinya yang kamu kerjakan adalah menggali informasi tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa kerja paksa, pada masa monopoli, pada masa sewa tanah, dan pada masa tanam paksa gitu. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia, kemudian setelah kamu mencari kondisinya seperti apa gitu, kamu mencari informasi bagaimana pengaruh tanam paksa, kerja paksa, sewa tanah, monopoli terhadap bangsa Indonesia gitu ya. Jadi nantinya laporan kegiatan kamu, laporan diskusi kamu itu boleh berbentuk bervariasi, boleh berbentuk puisi, syair lagu, boleh juga berbentuk infografis ataupun video seperti yang tadi, tapi ada narasinya, atau video-video yang selama ini kamu buat ya. Misalnya kerja paksa kelompok 1. Ini kelompok 1 orangnya siapa? Bibi ya. Nah, orang Bibi pengen buat video lah gitu. Ya udah silakan buat video. Nanti di situ ada informasinya. Siapa sih yang menggagas kerja paksa? Seperti apa sih sistem kerja paksa di Indonesia gitu? Dan apa dampaknya bagi bangsa Indonesia? Itu misalnya untuk video. Misalnya ini ya sebagai contoh. Atau ada yang pengen buat infografis. Nah, misalnya kelompok 5 siapa nih? Orangnya si Farhan ya? Ya, pokoknya yang di belakang tuh kan. Nah, jadi misalnya kelompok 5 dia buat tentang tanam paksa gitu. Nah, kamu bisa buat infografisnya gitu. Seperti yang kemarin saya kasih contoh. Jadi itu bisa kamu kembangkan. Begitu juga dengan sewa tanah. Misalnya kamu pengen buat puisi, ya buat aja puisi tentang monopoli, atau pengen lagu, silakan buat lagu gitu. Ya misalnya musiknya musik lagu siapa ya? BTS, tapi liriknya tentang sewa tanah. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi tugasnya itu minggu depan dipresentasikan. Jadi saya kasih waktu 1 minggu kamu untuk mempresentasikan, untuk mencari informasi, diskusi, kemudian mempresentasikan hasil kamu minggu depan. Minggu depan hari Kamis jam 10, Ibu tunggu juga ya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu bisa 10 menit mempresentasikannya. Ya, mungkin itu saja ya yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ini? Ada yang mau nanya tentang tugasnya? Ini mau saya cek dulu. Ya udah ya, udah paham kan? Nah, kalau begitu hari ini materi kita sampai situ aja, sampai sini aja. Minggu depan waktunya presentasi ini udah dicatat ya. Kelompok-kelompoknya dapat materi tentang apa? Kamu boleh cari di Google, YouTube, internet, ini tugas kelompok. Tugas individunya nanti besok minggu depan saya bagikan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan nanti gentayangan naik kereta nggak pakai masker. Ini yang cewek-cewek biasanya nih. Ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi sebelum kita akhiri materi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa mulai. Doa selesai. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran
dengan mengkombinasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, sosial emosional yang tadi saya gunakan adalah pengelolaan diri, di mana anak membuat jurnal diri mengenai perasaan dia. Kemudian sedangkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan dalam pembelajaran tadi adalah membuat pembelajaran diferensiasi konten, produk, dan proses. Itu saya kombinasikan dalam kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sosial emosional berhubungan sosial, di mana anak berkelompok, dan di dalam kelompok itu pastinya ada resiliensi, ada tekanan antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, dengan kegiatan berkelompok ini mereka bisa meminimalisir emosi, meminimalisir perbedaan pendapat antara mereka. Dan di akhir kegiatan pembelajaran sosial emosional yang saya gunakan adalah kegiatan mengucapkan terima kasih kepada teman kelompok yang memang banyak membantu dia selama kegiatan kelompok. Nah, kegiatan dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ini cukup lumayan gitu, karena saya harus mengkombinasikan antara diferensiasi dengan KSE. Terlebih lagi KSE ini masih tergolong baru buat saya. Jadi saya harus benar-benar merencanakan sematang mungkin, sebaik mungkin. Akhirnya saya menentukan pilihan kepada model pembelajaran project based learning, discovery learning dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.